Materi ini sebenarnya penting ya saat di offshore maupun onset ataupun dia saat di lapangan. Ini biasanya IRT atau dan digabungkan dengan map ya. Ini harus biasanya sinkron. Jadi IRT ini atau emergency response time ini teman-teman, ini biasanya pelaksanaannya ya saat drill biasanya. Tapi kalau map ini medical emergency response plan ini biasanya dia perencanaan ya, mulai kapan dia kejadiannya, berapa menit, sampai nanti dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini di industri maupun di rumah sakit ya. Nah, ini nama saya, perkenalkan teman-teman sejawat, saya Nasdin Hasanul Haq, sama ya, dari perawat juga, dan mengambil konsentrasi di hukum kesehatan. Nah, ini tambahan ya, HIMU itu Hygiene Industri Muda, dan OHN Madya ya, dari Apoki yang mengesahkan itu dari Pak Oktan Malaka. Nah, ini singkat cerita ya teman-teman. Perjalanan saya sebelumnya memang di dunia pendidikan 5 tahun ya. Nah, itu sebagai asisten dosen waktu itu, tapi saya merubah pikiran saya sebagai di lapangan nih. Ya, saat itu udah sampai sekarang di 2005 sampai sekarang di Emulsa Petrofin, sebelumnya di Patra Niaga juga, tapi tetap satu perusahaan di Pertamina Persero. Nah, selain itu saya sebagai trainer juga di Pro Emergency, di Emergency, di Trauma, I'm Training Center juga, salah satunya di PT Holistik sebagai ketua PW ya, di Holistiknya, di HPHI, dan Training Center Sumbangsel ya, di Take Care ya, selain herbalis dan sebagainya. Dan itu pun asesor ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, yang sertifikasi BNSP dan terakhir di komite sertifikasi untuk Apoki ya. Nantinya ini yang lagi diusahakan dari Apoki untuk ke Kemenaker dan BNS. Lanjut singkat cerita teman-teman. Jadi emergency response time ini ada beberapa hal ya. Ada tanggap darurat atau bencana ya. Saya mengambil Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Intinya tentang penanggulangan bencana. Yang dimaksud dengan tanggap darurat di sini, ruang lingkupnya mau di rumah sakit ataupun di industri, perusahaan, ini harus kita tanggapi biasanya seperti ini. Nah, adapun penanggulangannya apa sih? Ya, teman-teman, yang dijelaskan pada pasal 48 itu yang melingkupi ada 6 poin. Yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber dayanya ya. Seperti apa sih sumber daya ini, tingkat kerugiannya biasanya. Yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana ya. Seperti apa? Nasional atau internasional ya, seperti itu. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Nah, ini pun nanti ada klasifikasinya juga, ada pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satunya tadi sudah disampaikan dari Mas Erna ya. Adapun ergonomis ataupun nanti ada yang lainnya, pembicara sebelumnya, ada mental health, ini sangat penting ya nantinya. Perlindungan terhadap kelompok rentan ya, yang lansia atau memang yang sudah rehabilitasi, biasanya ada komorbid yang jantung kena bencana biasanya. Nah, itu yang harus kita perhatikan psikolog. Yang keenam, pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Yang pertama, salah satu sarannya kalau misalkan ada bencana, itu yang paling terpenting yaitu rumah sakit atau pasienkes yang pertama kita layani, ataupun nanti ada regionnya ya. Yang pertama untuk penanganan pasien-pasien gawat darurat. Adapun landasan hukum ya, biasanya di perusahaan akan mengadopsi 5 sumber biasanya ya. Tidak jauh dari Undang-Undang 1 tahun 1970, bila mana nanti tentang keselamatan kerja yang pastinya harus dilindungi. Adapun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya, di lingkungan kerja harus diselamatkan nantinya. Nah, mungkin dari karyawan sampai keluarga ya, biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini tentang kesehatan dan diperbarui dalam Undang-Undang terbaru sekarang Nomor 17 Tahun 2023, dan ada pun turunannya lagi ya yang 2024 teman-teman. Nah, ini yang keempat, Permenkes Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan
pelatihan P3K. Jadi setiap perusahaan atau rumah sakit itu biasanya ada tenaga P3K-nya, mau paramedis yang sekarang masih berlaku, nah atau yang memang kekhususan ya sudah terlaksana biasanya dari perawat atau tenaga-tenaga medis yang lainnya sudah terlatih biasanya. Ini sertifikatnya biasanya dari Kemenaker ya, P3K ini. Dan yang kelima itu tentang kesehatan lingkungan yang tadi sudah dijelaskan mungkin dari pemateri-pemateri sebelumnya tentang hierarki atau hierarki ya, tentang keselamatan atau ada namanya psikososial atau misalkan tentang faktor-faktor fisik, nanti ada kimia ya, nanti ada yang lainnya seperti ini. Nah, kenapa penting ya? Di sini kita mengambil ada beberapa hal ya, respon manajer mencegah, mengurangi, memadamkan api. Intinya yang pertama di sini teman-teman ada prabencana, ini pencegahan dan mitigasi. Ini selalu dipersiapkan biasanya dengan drilling ya. Sebelum mencapai nanti ada kejadian yang asli, biasanya ini dari mapnya ya, menghitung kejadian sampai nanti misalkan contoh saya di migas ya, atau di Pertamina di banyak BBM ya, atau yang berkaitan dengan minyak dan gas, ini berkaitan juga dengan luka bakar biasanya. Adapun luka bakar ini biasanya ada rentang 1-2 ya, bagaimana bisa terjadinya sampai lapisan terdalam biasanya. Nah, itu seperti apa kita identifikasinya sampai dia dirujuk. Nah, adapun poin-poin pentingnya teman-teman, mengontrol sumber energinya seperti apa, menyediakan deteksi alarm, alat pemadam kebakaran ya yang terdekat dan berarti untuk lolos. Nah, mengendalikan penyebaran asap, panas, gas, api organisasi. Nah, biasanya dengan adanya 3 siklus biasanya seperti itu di pengapian. Dan yang keempat, melakukan latihan kebakaran atau APAR ya. Ada juga menyediakan rencana tanggap darurat. Nah, ini contoh saja ya, saya yang simple, ini di struktur organisasi RT ya, jadi ada bagannya. Tapi kalau mau diimprovisasi atau teman-teman ada yang kurang nih, di mana silakan ya. Setiap perusahaan tuh masing-masing berhak memberikan poin-poin penting nantinya ya. Ya, ini yang singkatnya saja, ada koordinator ERT, ada pencatat atau misalkan di logistiknya, menyiapkan bahan makanan biasanya setelah kejadian, liaison atau komunikasi, ini biasanya dispatcher, dan nanti ada kepala regu untuk yang turun ke lapangan, nanti akan dibagi lagi 4. Regu evakuasi, ini biasanya dari pertolongan-pertolongan yang utama ya, atau sekitarnya ya, atau bisa ada SARS, dan ada regu pemadam, regu pertolongan, biasanya dari relawan dan regu keamanan ya, dari kepolisian biasanya. Nah, adapun proses tanggap darurat ini ada 7 poin ya. Nanti secara singkatnya ya saya gambarkan. Nanti di akhir sesi biasanya ada bukunya ya, bisa dibaca nanti. Adapun proses tanggap darurat teman-teman. Jadi kembangkan rencana tanggap darurat atau IRP-nya. Yang kedua, prosedur daruratnya seperti apa ya. Terus yang ketiga, nanti pelatihan dan simulasi selalu dilatih dalam setahun 2 kali misal, atau paling telat setahun 1 kali ya, untuk membuat drilling kejadian misalkan ada luka bakar pasien derajat 2 ya, terkena sambaran api atau migas misalnya seperti itu, atau di lingkungan konstruksi, atau lagi bangun gedung tiba-tiba jatuh dari lantai 4 dan dia patah tulang. Nah, itu seperti apa penanganan awalnya sampai ke dari pra hospital sampai pasca hospital ya, atau sampai intra hospital nanti. Yang keempat, rencana komunikasi antar misalkan yang terbawah, misalkan ada satpam yang menemukan kejadian di lapangan, dia akan berkomunikasi dengan komandernya dan akan dilanjutkan sampai ke region atau sampai pusat ya. Separah apa kejadian di lapangan pada pasien. Yang kelima, respon dan pemulihan ya. Tadi respon dan pemulihan ini harus ada pendampingan dari tim IRT biasanya.
Dan keenam, kepatuhan asuransi dan hukum. Ini harus seperti apa kebakarannya, hukum seperti apa kelalaian atau yang hal-hal yang dirugikan perusahaan ya, atau pos penjagaannya tidak ketat. Yang ketujuh, dukungan kesehatan mental dan pasca bencana. Biasanya seperti ini dari psikolog atau dokter yang mendampingi atau para medis yang ada di perusahaan. Nah, ini terpenting ya, singkat saja mungkin teman-teman sudah paham ya, ada update di HD-nya. IRT ini udah paling penting, henti napas, henti jantung ya. Selalu pastikan mengupdate ilmu-ilmu di emergensi ya, teman-teman, karena BHD dan CPR-nya paling utama. Bila mana pasien itu henti napas, henti jantung, itu selalu pastikan langsung cek respon dulu ya. Baru bila tidak respon, langsung panggil bantuan bila sendiri. Ya, seperti itu dengan step-stepnya. Bila tidak ada respon, baru menggunakan cek nadir, baru langsung CPR ya, seperti itu. Ada pandu dua ya, ada yang dari Kemenkes, ada yang dari AHA ya, seperti itu. Silahkan dipilih. Nah, ini adapun setelah kejadian IRT atau kejadian di lapangan, teman-teman, ada dokumentasi dan evaluasi. Yang pertama, ada namanya mitigasi ya. Seperti apa sih tingkat keparahannya atau mitigasinya, preparedness, nah, kesiapsiagaan timnya sudah siapkah untuk akan ke lapangan, kesigapannya, alat-alatnya, misalkan seperti BVM atau misalkan alat-alat yang memang di emergensi, airway breathing sirkulasinya seperti apa, sudah cukupkah memadai? Kalau di perusahaan itu sudah tidak memenuhi standar atau tidak menampung karena banyaknya korban, bisa langsung akan dikirimkan ke rumah sakit terdekat ya, seperti itu. Dan keempat, biasanya pemulihan ya pasca luka bakar atau misalkan mentalnya ya terganggu, itu biasanya itu harus kita dampingi sampai selesai. Nah, ini teman-teman, ini klasifikasi medical emergency response plan ya. Ini poin-poinnya, nanti bisa di sharing-sharing kita lebih lanjut ya, karena waktu cuma 20 menit. Nah, map pertama ini saat kejadian, contohnya penanggulangannya 4 menit saat kejadian. Kalau di napas di jantung, itu penanganan awal harus beres dalam waktu 4 menit. Sampai terjadinya, misalkan ada tim rescue-nya sudah datang, sampai penanganan awal 4 menit. Kalau di napas di jantung, 4 menit pertama ini paling penting, golden period-nya ya, teman-teman. Terus ada medical emergency response plan yang kedua, saat udah terjadinya dan kita penanganannya sudah aman, 4 menit, penanggulangan 1 jam ya, sampai dengan adanya ambulan datang ya. Map ketiga, ini biasa penanggulangan 4 jam setelah pasca kejadian di lapangan. Ini baru penanganan apa yang kurang-kurang, ini dilengkapi ya. Atau dengan adanya komunikasi-komunikasi yang lain. Misalkan ada di jeti atau seperti ini, kita direklamasi, reklamasi itu di darat, ini di lautnya. Kita akan agak lumayan panjang ya. Apalagi kalau di offshore itu biasanya menggunakan helikopter ya. Nah, itu penempatan penurunannya di mana tuh, berapa jam ya sampai ke rumah sakit terdekat. Nah, yang keempat, map-nya ini respon rujukan tercepat gimana? Dengan menghitung jarak, kecepatan mana nih? Misalkan luka bakar derajat 1 dan 2 itu beda klasifikasinya. Kalau dia kekurangan cairan, nah itu harus seperti apa nanti? Dan adapun pemenuhan kotak P3K ya teman-teman. Nah, ini harus penting, setiap perusahaan wajib menceklis setiap bulannya pemenuhan kotak P3K. Mau ada kejadian atau tidak kejadian, ada audit atau tidak ada audit, tetap harus standby, itu pemenuhan kotak P3K-nya harus ada ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan gambaran ya tentang drillnya. Ini saya di IT Panjang ya, sebagai koordinator medical rescue ya untuk perawatnya. Nah, ini saat operasi kegawat daratan saat malam hari. Nah, ini saat siang hari ya. Ini timnya kita saat mengangkut
dari laut ya, kita yang menerima dari Basarnas, kita asesmen dulu, baru nanti kita rujuk seperti ini ya. Baru nanti evaluasi kita konfirmasi berapa kejadian orang yang luka dan yang dirujuk dan yang masih standby saat di perusahaan. Nah ini gambarannya, ini bukunya ya teman-teman, ensiklopedianya bisa dibaca ya. Pemateri-pemateri hebat hari ini ya ini ya untuk lengkapnya ya. Ini yang buku kedua pertama saya, ensiklopedia, dan ini yang kedua. Nah, terima kasih teman-teman semua. Ini tentang IRT ya. Nanti kita bisa sharing-sharing. Mungkin itu saja, Pak Radinal.